Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan Dokter Haikal. Halo pemirsa, apa kabar? Nah, tadi dok kita lihat itu manfaat merapikan tempat tidur di pagi hari. Ternyata manfaatnya banyak banget. Bukan hanya untuk kesan saja, tapi bisa membakar kalori. Dan saya ingat lagunya nih, ya. Abis mandi, ku tolong ibu merapikan tempat tidurku. Benar banget ya. Dan ternyata memang itu diajarin dari kecil ya. Betul. Jadi semua kita rajin membersihkan tempat tidur gitu ya. Manfaatnya juga banyak. Nah tapi kali ini kita nggak ngebahas tentang tempat tidur, tapi membahas sesuatu yang biasanya suka dipakai di dapur nih. Betul. Banyak. Iya. Dan selalu menjadi ada istilah generasi micin. Nah, itu dia. Karena memang ini bahan yang ditambahkan kepada masakan, makanan, supaya lebih keluar rasanya, lebih sedap, lebih gurih. Iya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahasnya, tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan yang berikut. Menyantap makanan bercita rasa gurih dan lezat tentu memiliki kenikmatan tersendiri untuk kita ya. Tak hanya mengenyangkan namun masakan yang bercita rasa lezat kerap membuat seseorang ketagihan hingga ingin mengonsumsinya lebih dari satu kali. Rasa sedap ini biasa kita dapatkan secara alami atau menambahkan bubuk penyedap rasa yang kini banyak beredar di pasaran. Penyedap rasa atau kerap kita kenal dengan sebutan MSG, monosodium glumat atau micin, menjadi salah satu penguat rasa yang menjadi andalan setiap memasak. MSG digunakan pada masakan tumis hingga makanan berkuah seperti bakso dan juga sejenis lainnya. Namun bolehkah penyebab rasa digunakan secara terus-menerus? Adakah efek sampingnya? Lantas, bisakah penyedap rasa diganti dengan menggunakan dari bahan yang alami? Ingin tahu jawabannya? Jangan lewatkan perbincangan dokter di studio hari ini. Nah, siapa di sini yang termasuk generasi micin? Wah, Saya. wah, dokter. Tapi ya, memang micin ini bahan yang ditambahkan dan karena membuat makanan lebih enak, lebih sedap ya. Makan bubur pakai micin ya, makan soto ada micin. Nah, tapi apakah micin ini atau MSG sehat untuk dikonsumsi setiap hari dan apakah ada bahan alami penggantinya, Dokter? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Dok. Apa kabar? Kabar baik, sehat selalu. Oke, Dok. Sebelum kita bahas dok lebih lanjut ya, ini ada fakta mitos dok yang mengatakan bahwa kalau kita menambahkan micin atau MSG ke dalam makanan dapat merangsang produksi air liur. Ini fakta atau mitos dok? Ya ini mitos ya. Jadi biasanya itu standar aja sebetulnya. Karena micin ini sendiri dikenal sebagai penguat rasa. Penguat rasa. Jadi dia membuat rasa tuh menjadi penguat. Jadi yang tadinya rasanya manisnya sedang, ini menjadi lebih kuat, lebih berasa. Ya, jadi makanya disebut penguat rasa. Nah, micin ini banyak sekali beredar di luar sana. Efek negatifnya juga nggak kalah sedikitnya gitu ya. Jadi banyak sekali ya, micin kurang ini, micin kurang ini. Nah, kalau kita membaca mengenai MSG alias micin ini, penelitian di luar sana banyak sekali sebetulnya ya. Jadi micin ini sebetulnya ingredientnya atau komposisinya itu sudah diterima sebagai bagian dari komposisi makanan kita. Jadi sebagai penguat rasa dan dia sudah mendapatkan sertifikat GRAS. GRAS itu artinya Generally Recognized as Safe. Artinya secara umum dia dianggap cukup aman jika digunakan sebagai, ingat loh ya, jika digunakan sebagai penguat rasa. Ingat ya, jadi bukan sebagai makanan sehari-hari. Ingat ya. Nah, statementnya digunakan sebagai apa? Nah, itu ya. Jadi kalau dengan menambahkan MSG membuat air liur kita keluar itu mitos ya. Jadi dokter. Lalu ini juga ada fakta mitos yang paling sering dibilang sebagai generasi micin ya, Dok ya. Katanya nih terlalu sering konsumsi micin, pecin, MSG itu katanya bisa bikin otak jadi bodoh alias lemot gitu, Dok. Ini fakta atau mitos? Ya, ini pastinya mitos ya. Jadi sampai saat ini penelitian mengenai efek MSG membuat
hewan atau penelitian pada manusia membuat seseorang yang mengkonsumsi itu saban hari pun menjadi bodoh memang tidak ada. Kenapa? Karena isinya itu kalau kita baca MSG adalah monosodium glutamat. Sodium itu natural kan pada makanan kita juga ada garam. Glutamat juga natural loh ditemukan di makanan kita. Contohnya ada di tomat, ada di keju. Jadi kalau lihat komposisinya so far semua ada di makanan alami kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi, makanya yang ditekankan adalah yang masih diperdebatkan dari statement FDA itu jumlah yang harus diberikan bagaimana, penggunaannya seperti apa. Itu masalahnya ya. Oke, jadi itu masih mitos, Dok ya? Itu adalah mitos. Ya. Dok, tapi ini ada juga yang bilang kalau micin ini kan karena dia penguat rasa, Dok ya, jadi membuat makanan lebih enak, lebih gurih, sehingga membuat ketagihan, Dok, adiktif. Nah, tapi katanya meskipun ini merupakan adiktif, tapi aman untuk dikonsumsi. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini sebetulnya menjawabnya memang harus agak perhatian dikit. Jadi kalau dia karena dia penguat rasa, membuat rasa makanan menjadi jauh lebih enak, itu adalah fakta, ya. Dan karena lebih enak, orang akan terus mencari. Makanya dikenal juga sebagai bisa menimbulkan additive food, tapi tanda kutip. Tanda kutip. Tergantung dari bagaimana respon tubuh kita. Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi satu hal yang fakta. Nah, pertanyaannya sebetulnya seperti apa efeknya dia? Itu yang paling penting kan, sampai kok bisa terjadi adiktif. Kemudian kenapa kok orang yang setiap kali makan itu maunya harus ditambahkan micin seperti itu? Nah, salah satu penyebabnya karena penguat rasanya itu, dia bekerja di sel dalam tubuh kita yang berkaitan dengan keinginan kita untuk mencoba mengambil menjadi lebih banyak juga. Karena taste-nya kita tuh seperti enhancer, jadi dinaikkan sama dia. Sehingga makanan yang tadinya tasteless atau yang menurut kita, bubur lah coba. Iya, bubur ayam, Dok ya. Bubur itu kan tawar banget kalau nggak dia makan kan ya. Nah, jadi kalau dikasih micin dikit kayaknya buburnya kok enak banget. Jadi nagih tuh tiap pagi makannya bubur ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya dokter itu micin ini tuh aman tidak sih dikonsumsi dan berapa dosis yang seharusnya kita konsumsi? Nah, kita akan jawab sebentar lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu tadi berbagai mie sehat ya, ada shirataki, kemudian ada pasta, ada mie yang dari terong ya. Terong, nah, tapi ini Dok, sebetulnya apakah benar Dok yang tadi itu mie sehat yang dapat digunakan untuk membuat kita menjadi lebih enak dalam menjalani kehidupan lah? Iya, jawabnya betul ya. Betul. Kenapa? Karena tadi lihat mereka bikinnya dari bahan alami. Nah, bahan alami itu kan pasti kandungan gizinya semua juga lebih baik, seratnya lebih banyak. Kalau mie yang sekarang beredar, apalagi yang produk-produk dulu itu, mereka kan bikinnya dari bahan gandum. Sekarang kita suka mendengar tren orang terjadi intoleransi terhadap gluten. Gluten itu adalah protein yang terdapat pada gandum. Kalau Anda mempunyai alternatif yang lain, misalnya seperti mie terong tadi, terong itu kan tidak ada glutennya. So, orang tetap bisa menikmati yang namanya bentuk mie dengan kandungan serat yang baik ya, kemudian kandungan gizi-gizi lainnya yang lebih baik, pastinya akan memberikan efek kesehatan yang lebih baik juga. Tapi ya, mie-nya udah sehat, tapi kurang kalau nggak pakai micin. Tapi Dok ya, kan tadi dokter sudah bilang berbagai bahan alami. Nah, sebetulnya Dok, adakah bahan pengganti yang bahan alami yang bisa menggantikan MSG, Dok? Oh ya, ada. Tadi saya katakan bahwa MSG itu singkatannya monosodium glutamat. Sodium ada loh di bahan alami, yaitu bentuknya garam. Ya, kalau orang sebutnya sebagai natrium, nah itu adalah sodium. Seperti ini ada kayak garam ya. Betul, jadi menggunakan garam. Tapi kan kalau kita lihat kalau makan micin itu bukan cuma rasa asin yang kita dapat, tapi ada juga rasa manis, makanya kita lihat gabungan asin manis ini disebut sebagai gurih. Nah, untuk menggantikan manisnya kita bisa menggunakan gula ya. Gula itu bisa gula pasir atau gula merah juga bisa. Nah, nanti tergantung, atau suka juga ditambahkan madu sedikit misalnya ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak yang harus kita gantikan? Kenapa orang senang menggunakan micin? Praktis, Dokter Haikal. Langsung jadi Dok ya? Betul, tinggal tabur satu udah jadi. Kalau ini bahan alami, tapi kan kita menggabungkan ini dan ini dengan konsentrasi yang supaya pas di lidah kita yang kurang lebih sama. Nah,
kepintaran kita meracik inilah yang perlu. Kenapa? Karena sangat individual. Iya. Menurut saya cukup, mungkin menurut lidahnya Dokter Sasa, Dokter Haikal kurang dikit dok. Nah itu memang harus pintar kita meracik. Yang harus diingat bahwa komposisi garam ini sesuai dengan standar yang dianjurkan hanya diizinkan 1 sendok teh peres per hari. Gitu ya. Teh per hari. Jadi kalau pakai jangan 1 sendok bles masukin ke kuah sup misalnya. Itu per hari per orang. Jadi bukan berarti buat satu family makan, bukan. Misalnya Dokter Haikal mau makan bakmi tadi ya, bakmi terong yang sehat atau bakmi bayam, itu banyak loh yang bikin seperti itu sekarang ya. Nah Dokter Haikal tinggal campurkan aja. Garam kan cuma boleh 1 sendok teh. Dokter Haikal ambil dong buat sarapan pagi misalnya kira-kira cuma 1/5-nya. Tambahkan gula sedikit 1/5, aduk dulu ya supaya dia cair. Jadi seperti sudah bentuknya cair, nah baru dicampur, diaduk dengan si mie tadi ya. Jadi bisa menggantikan micin dok ya? Betul sekali. Jadi sekarang memang tren kita harus back to nature akan jauh lebih baik. Setuju banget ya. dok. Selain itu juga ada dok, ini bawang putih ya dok ya, di tengah ada yang ini bawang putih yang utuhnya, ada juga yang bubuk, ini juga katanya bisa dok. Tapi nanti kita akan bahas nanti ya dok ya, ada fakta mitos dulu dok sebelumnya. Nah katanya dok, menambahkan micin pada makanan ini bisa membantu melancarkan pencernaan. Ini fakta atau mitos dok? Ya sebetulnya mitos. Jadi kalau si micinnya sendiri, kalau membaca ini kan kesannya ada micin baru pencernaan jadi lancar, nggak ada urusannya. Yang bikin pencernaan lancar adalah kecukupan dari serat kita, kecukupan cairan ya yang kita konsumsi. Nah bukan si micinnya, karena micinnya nggak ada seratnya sama sekali. Mungkin yang sering sekali beredar, kalau pernah makan yang namanya bayam ditumis bawang putih misalnya. Kalau nggak dikasih rasa-rasa, rasanya plain kan, tawar sekali. Nah kalau dikasih micin, orang-orang menjadi makannya lebih banyak karena dia menguatkan rasa. Kalau seratnya banyak, otomatis pencernaannya menjadi lebih lancar. Ya. Iya. Nah dok, ini kan tadi udah disebut oleh Dokter Sasa ya, ada bawang putih, ada kayu manis, ada kunyit, lada dan garam. Dan dok, ini pertanyaan masyarakat dok ya, bawang putih ini memberikan rasa gurih dan aroma yang khas sehingga dapat menggugah selera dan dapat dipakai sebagai pengganti micin. Ya. Itu betul dok ya? Iya betul, ini fakta. Coba deh, ini adalah bentuk bawang putih yang sudah dikeringkan. Coba Dokter Haikal dan Dokter Sasa rasakan wanginya ya. Itu betul-betul wanginya seperti yang ada dalam komposisi si micin tadi. Cobain. Wah iya, betul. Ini bukan rasa bawang putih lagi ya? Bukan bawang putih yang basah gini, bukan ya. Jadi rasanya memang seperti itu. Nah cuman kalau bentuk proses ini kan kita harus proses dikeringkan dulu. Kadang-kadang kita masukkan dulu ke oven sebentar. Biasanya kalau ibu-ibu, mak-mak ini kalau masak kan maunya ceprek langsung. Nah kita bisa menggunakan yang alami akan memberikan rasa yang kurang lebih seperti itu. Ini seperti bumbu mie instan. Bumbu mie instan gitu ya dok ya, wanginya Wanginya ya. kayak bumbu mie instan ya, beneran ya. Padahal ini ada bawang putih ya. Jadi bawang putih. Nah ini bagaimana dengan kayu manis nih dok? Kalau bawang putih kan udah umum nih untuk digantikan sebagai penyedap pengganti. Tapi kayu manis bagaimana tuh? Kayu manis juga bagus sekali loh ya. Ini termasuk bumbu-bumbu Indonesia. Jadi kalau saya masak, saya selalu tambahkan yang seperti ini. Nah misalnya untuk kayu manis bisa kita tambahkan biasanya, kita masukkan dalam bentuk minuman wedang atau apa ya. Ini bagus sekali karena dia bisa memperbaiki insulin resisten. Itu penelitiannya udah ada. Jadi kalau saya minum kopi atau minum teh, saya selalu tambahkan kira-kira 1 sendok teh atau setengah, tergantung ya. Nanti rasanya jadi terlalu pahit, terlalu dominan. Sesuaikan aja dengan kesukaan kita, lalu aduk and then minum. Bagus sekali. Dok, ini kan memang aromanya yang manis dok ya, Betul. tapi kan rasanya enggak manis kan? Enggak. Nah itu bagaimana caranya supaya kayu manis ini bisa menyedapkan atau membuat makanan menjadi gurih? Iya, jadi kita bisa campurkan. Jadi yang bikin dia gurih bukan cuma dia sendiri. Jadi harus dikombinasi. Makanya harus ada unsur, misalnya ada garam sedikit, ada ini sedikit, dan ini ditambahkan supaya rasanya muncul. Seperti bawang putih juga sama. Tadi Dokter Haikal sudah cium wanginya itu loh, yang wanginya aja udah bikin kita kelaparan jadi. Ya, seperti itu. Jadi berselera ya. Nah kalau kunyit nih dok nih, kunyit juga warna makanannya kan jadi berubah juga dok, di warna kuning gimana tuh? Dan warna kuningnya cantik kan, jadi kita nggak monoton. Kunyit ini bagus sekali ditambahkan ya. Jadi misalnya
Kita kalau bikin makanan masukkan aja tepung kunyit. Kalau saya nggak tepung kunyit gini, saya langsung kunyit yang di grill, dibikin apa namanya, ditumbuk atau apa, langsung masuk di dalam bumbu masak. Walaupun rasanya pahit dok ya? Rasanya pahit, makanya menggunakannya harus pas dikombinasi dengan seperti ini. Oke. Jadi mesti dikombinasikan dengan garam dan gula. Dengan garam dan gula. Makanya masih diizinkan loh tetap garam dan gula. Nggak boleh juga nanti kita makan totally nggak ada garam, hiponatremi juga masalah ya. Ya, Gulgar ya, gula garam. Iya Gula. betul. Oke. Nah ini ada lagi nih dok, katanya tomat nih dok. Iya. Nah tomat katanya itu juga bagus untuk menjadi pengganti alami, pengganti MSG. Betul, itu betul sekali. Tomat ini kan tadi saya bilang, dia juga mengandung glutamat. Ya. Nah, tadi glutamat kan ada dalam kandungan si MSG tadi. Jadi boleh ditambahkan, selain untuk rasa, dia juga punya efek bagus lainnya, yaitu antioksidan. Makanya kenapa saya itu selalu menggaungkan back to nature. Kenapa? Kalau Anda back to nature, Anda menggunakan bahan alami seperti inilah, nggak usah jauh-jauh sih, kunyit tadi. Selain untuk membuat rasanya lebih enak ya, menjadi lebih pas gitu ya, dia juga punya efek antiinflamasi loh untuk kesehatan. Nah itu keuntungannya menggunakan bahan alami. Menggunakan tomat, dia juga bukan hanya efek glutamatnya membuat rasa rangsangan umaminya muncul gitu ya, bukan, tapi dia punya efek lain yaitu antioksidan dan kaya serat. Nah itulah kenapa. Nah itu kan manfaatnya untuk makanan dok ya. Nah Betul. tapi ini ada yang beredar dok ya, yang seru nih. Katanya menyiram tanaman dengan air micin bisa membuat tanaman tumbuh subur dan lebih hijau. Nah ini betul gak sih dok? Hubungannya apa tuh? Hubungannya apa dok? Ini betul loh. Oh, betul. Betul ya? Saya juga lakukan itu di rumah. Tahu nggak, yang namanya tanaman, dia membutuhkan makanan, kayak kita manusia. Makanya diberikan pupuk. Di dalam pupuk kita mengenal ada yang namanya pupuk urea. Suka dengar nggak sih ada pupuk urea? Urea itu apa sih komposisi yang ada di dalamnya? Di sana ada yang namanya nitrogen. Nitrogen itu adalah komponen dari pemecahan protein. Glutamat apa? Glutamat adalah asam amino. Iya. Asam amino pemecahan dari protein kita. Jadi kalau disiram dia mendapatkan unsur nitrogen di dalamnya. Dan tanaman akan menjadi subur kalau dia mendapatkan cukup nitrogen. Nah dok, kalau gitu pertanyaan sederhana awam dok ya. Kalau anak-anak nih diberikan makanan yang mengandung MSG, apakah bisa membantu pertumbuhan? Ya, dok? Ya kan? Ya, ini beda ya manusia dengan tumbuhan ya, itu harus dibedakan. Kenapa? Sel manusia dia bukan hanya membutuhkan unsur N saja dalam bentuk glutamat. Asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita aja dibagi. Ada essential amino acid dan ada juga non-essential asam amino. Dan essential asam amino ini banyak sekali terdapat dalam produk-produk hewani, protein hewani. Jadi bukan MSG. Tadi kenapa saya dari awal mengatakan Dr. Haikal, saya selalu menggaungkan orang back to nature. Kenapa? Karena kalau dari satu bahan alami ini dia punya teman-teman rentetan isi zat gizi lainnya. Kalau MSG kan hanya sodium dan glutamat, dia udah nggak punya teman lainnya seperti Jadi itu. nggak cukup dok ya untuk membuat tambah tinggi ya. Iyalah. Baik dokter. Nah selanjutnya nih dok, tipsnya nih untuk para pemirsa di rumah yang memang suka MSG tapi ingin mengkonsumsinya dengan cara yang sehat dokter. Baik, jadi MSG itu ingat ya, di situ ada unsur natrium, ada unsur sodium. Jadi penggunaannya hampir sama dengan penggunaan garam dalam hal jumlahnya. Jadi ingat, kalau garam dianjurkan 1 sendok teh peres, maka kalau Anda sudah menggunakan MSG, jumlahnya kurang lebih 1 sendok teh peres dalam 1 hari pengganti garam. Jadi jangan MSG 1 sendok, garam 1 sendok, bukan seperti itu ya. Dan tentunya kita bisa menggunakan bahan alami dok ya, pengganti MSG. Betul banget. Back to nature. Betul. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Nah, dan kita harapkan informasi ini bisa membuat hidup kita lebih sehat dan kita harus bisa kembali ke alam karena tentunya lebih sehat untuk tubuh kita. Ya, betul sekali. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan tenggorokan atau kelenjar getah bening ya, yang ada di seluruh tubuh kita juga pastinya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hidup Sehat.